Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sofistik kita antara penenun dan pengelana kali ini kita angkat dengan judul Ilmu dari Hadirat Tuhan. Di sebuah ruang sunyi antara cahaya pagi dan bayangan zikir, penenun duduk menghadap kiblat. Tangannya berhenti menenun. Pengelana masuk pelan-pelan sambil mengucap salam. Wajahnya terlihat resah. Lalu berkata, "Aku kembali, wahai penenun, tapi tak dengan tangan yang penuh, melainkan dada yang kosong. Telah ku pelajari kitab-kitab, telah ku hafal bait demi bait, namun jiwaku masih merasa asing terhadap apa yang ku baca." Penenun tersenyum lalu berkata, "Maka engkau telah menyentuh ujung dari ilmu yang tercipta." Abu Yazid pernah berkata, "Yang berilmu bukanlah ia yang menghafal dari buku. Bila ia lupa, maka hilanglah ilmunya. Tapi yang berilmu sejati ialah ia yang mengambil langsung dari Tuhan kapanpun ia kehendaki, tanpa hafalan, tanpa usaha belajar." Kata pengelana, itu berarti ada ilmu yang tidak lahir dari pena dan kertas. Kata penenun, benar, ada ilmu yang tidak mengalir dari lisan guru, tapi dari hadiratnya. Sebagaimana firman-Nya tentang Khidir, kami telah mengajarinya ilmu dari sisi kami. Al-Kahfi ayat 65. Ini bukan sekadar pengetahuan, tapi percikan nur dari Yang Maha Mengetahui ke dalam hati yang bersih. Kata pengelana, apakah itu yang dimiliki oleh para sahabat dan tabi'in? Mengapa mereka bisa mengetahui sesuatu yang belum tampak? Kata penenun, itu bukan ramalan. Itu adalah kejernihan hati yang menangkap isyarat ilahi. Tidakkah engkau dengar bahwa Umar di atas mimbar pada hari Jumat menyeru, "Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung." Padahal Sariyah sedang berjihad jauh di negeri lain dan suaranya sampai. Pengelana terkejut dan berkata, "Itu sungguh terjadi?" Kata penenun, sebagaimana sabda para wali dan hikayat-hikayat yang dibawa oleh orang-orang saleh. Ada yang hanya melihat seseorang dan menangkap beban dalam hatinya. Ada yang merasa bisikan batinnya dijawab langsung oleh yang gaib. Bahkan seekor singa pun tunduk kepada seorang wali karena ia melihat kejernihan batin yang telah menundukkan dunia. Pengelana diam sejenak lalu berkata, "Lalu bagaimana aku dapat merasakan ilmu seperti itu? Adakah jalan menuju kejernihan itu?" Kata penenun, dengan meninggalkan ketergantungan pada hafalan dan kembali kepada kehadiran. Ilmu dari hadirat Tuhan tidak datang pada hati yang dipenuhi kecemasan dunia. Abu Al-Abbas berkata, "Buanglah kecemasanmu karena Allah memiliki ribuan bentuk kasih yang tidak kau ketahui." Kata pengelana, tapi bukankah semua itu di luar jangkauan akal? Kata penenun, akal memang tak mampu menimbang yang datang dari dalam. Sebab para wali tidak melihat dengan mata ini, tapi dengan basiroh. Mereka tidak mendengar dari telinga, tapi dari cahaya ma'rifat. Kata pengelana, aku takut menipu diriku, mengira bisikan nafsuku sebagai ilham. Kata penenun, itulah sebabnya jalan ini tidak ditapaki dengan tergesa-gesa. Sebagaimana mereka yang hanya mengabdi kepada amal lahir, tetapi tetap ditakuti oleh singa. Maka kita pun harus bekerja menyucikan batin agar apa yang gaib mendekat tanpa diundang. Pengelana menunduk lalu berbisik, "Ajarkan aku penenun, bukan cara untuk mengetahui, tapi cara untuk tidak menghalangi. Sebab barangkali ilmu itu telah mengetuk pintu, tapi hatiku terlalu bising untuk mendengarnya." Penenun menutup matanya dan berkata, "Jika engkau telah berdoa dalam diam, dan engkau merasa ada yang menjawab dalam hatimu, itulah permulaan. Sebab dialah yang berkata, dia mengetahui apa yang ada dalam hati-hatimu, maka berhati-hatilah kepadanya." Al-Baqarah ayat 235. Baik saudara, demikian penyampaian kali ini. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.